Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice Talent. Nah, senang sekali malam hari ini, meskipun malam tapi semangat kita masih terus terpancar. Ya, ketemu bersama Vivon kali ini di podcastnya Voice Talent untuk edisi 11 Januari. Nah, kali ini kita berada di lokasi Kalero Cafe. Ya, betul Mas ya? Ya, Kalero. Nah, ini ada kegiatan yang sangat menarik. Tentunya ini terkait seni dan budaya. Nah, kalau berbicara mengenai seni dan budaya ini sangat luas. Dan tentunya ini kegiatan diberi nama tradisional art exhibition. Budaya-budaya dan berdaya bangsa. Luar biasa sekali, temanya sangat menarik. Dan tentunya kita mungkin ingin tahu sebenarnya tujuan dari kegiatan ini apa, ya, dan harapan-harapan dari sang penggagas juga ini apa. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir penggagas luar biasa, Om Acit. Ya, selamat malam, salam budaya buat seluruh masyarakat Tojo Nauna, baik yang mencintai maupun yang mengapresiasi seni tradisional daerah Tojo Nauna. Kami mengucapkan selamat mengapresiasi karya seni anak-anak atau maestro-maestro daerah Tojo Nauna. Nah, ini kegiatan dari tadi sore sampai malam ini saya melihat sangat menarik dan luar biasa. Antusias masyarakat ya Om Acit ya, sangat luar biasa. Tujuan dari kegiatan ini apa? Silakan sampaikan ke masyarakat. Ya, pertama sebelum ke arah itu perlu kami sampaikan bahwa traditional art exhibition ini atau pertunjukan seni tradisional ini difasilitasi oleh Program Dana Indonesia Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, ini diberikan dalam rangka untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang menjadi kewajiban negara dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia untuk dilestarikan, dilindungi, dan mungkin dapat diwariskan, serta yang paling penting itu bisa dimajukan atau dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, baik itu dari aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan sebagainya. Nah, traditional art exhibition ini adalah satu aspek dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5, yaitu seni. Nah, Undang-Undang seni ini tidak hanya pada aspek seni tradisional, tapi juga seni-seni kreasi yang bisa sesuai dengan cita rasa masyarakat pada zaman sekarang ini. Nah, kami mengambil fokus pada traditional art exhibition ini untuk menggairahkan maestro-maestro seni daerah, para seniman-seniman untuk bisa menggali kembali tradisi seni leluhur kita yang kaya akan nilai-nilai kearifan. Jadi seni tradisional ini tidak hanya sekedar aspek aspek seni saja, tapi mereka juga orang-orang tua kita dulu di dalam kreasi seni itu ada nilai-nilai hubungan antara manusia dengan alam, bagaimana menjaga harmoni dalam kehidupan manusia, kemudian hubungan manusia dengan alam gaib. Itu ada dalam satu produk kreasi seni tradisional leluhur kita. Nah, ini yang mungkin perlu kita gali kembali dan kita kembangkan menjadi sesuatu yang lebih produktif dan sesuai dengan cita rasa seni generasi milenial sekarang. Ya, kira-kira itu tujuannya. Traditional art exhibition ini mencoba untuk memberikan ruang bagi maestro-maestro lokal untuk mengekspresikan karya seni mereka. Saya kira itu tujuan utamanya. Seperti tadi saya melihat juga banyak sekali performance dari musisi-musisi Tojo Nauna, seperti penyanyi, pencipta lagu, ada juga penari tadi. Nah, Om Acit, apa sih sebenarnya yang menginspirasi
Om Acit untuk membuat dan melaksanakan kegiatan ini? Apalagi terkait seni dan budaya. Apakah melihat perkembangan seni dan budaya Tojo Nuna ini masih kurang atau Ya, bagaimana peningkatannya di sini? ya. Mungkin itu menginspirasi, silahkan sampaikan. Menarik, Ibu Pipon. Selain ini merupakan tuntutan undang-undang, Ya. ya, tapi juga kalau kita lihat masyarakat Tojo Nuna ini sebenarnya memiliki keragaman Banyak etnik. sekali. Ya, masing-masing suku, masing-masing etnik itu punya keragaman budaya masing-masing. Dari 10 aspek atau objek pemajuan kebudayaan, pada semua suku etnik yang ada di Tojo Nuna ini memiliki itu. Sehingga ini kesempatan kita untuk menggali aspek-aspek kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat ya, lokal atau masyarakat adat Tojo Nuna. Nah, kami untuk sementara ini baru berfokus pada masyarakat, pada suku Bobongko. Oh, iya. Suku Bobongko. Tapi untuk seni tradisional ini adalah proses di mana kami mencoba untuk melihat potensi untuk juga kembali tidak hanya pada masyarakat suku Bobongko. Kenapa tertarik dengan masyarakat suku Bobongko ini? Kan masih banyak desa-desa lain yang perlu diangkat. Apa sih yang unik dari desa Bobongko sendiri ini, Om Acit? Suku Bobongko maksudnya. Menarik. Yang menarik dari suku Bobongko ini satu etnik, satu komunitas suku yang populasinya sangat sedikit. Ya, tidak ada di tempat lain, hanya ada di Tojo Nuna. Di Tojo Nuna pun hanya ada di Kepulauan Togian. Iya. Yang menarik kedua adalah bahwa secara umum masyarakat di pesisir itu mudah sekali mengalami pergeseran budaya karena interaksi yang sangat intens dengan kebudayaan-kebudayaan dari luar. Tentu berbeda dengan masyarakat di pedalaman yang agak tertutup, kebudayaan relatif masih bisa dilestarikan. Tapi pada masyarakat Bobongko, mereka adalah masyarakat pesisir, tapi masih memiliki nilai-nilai leluhur yang mereka jalankan. Meskipun dalam perkembangan saat ini sudah mengalami ancaman kepunahan. Jadi sebelum ini benar-benar punah, maka segera perlu didokumentasi. Dan dalam proses pendokumentasian itu, partisipasi masyarakat pemilik budaya ikut serta di dalam proses penggalian data mereka sendiri. Sehingga terbangun rasa memiliki dan ada kehendak bersama untuk mewariskan. Kira-kira begitu. Ya, jadi bagus sekali ya kalau diangkat suku Bobongko ini. Saya tertarik dengan ancaman kepunahan tadi, Om Acit. Sebenarnya apa yang membuat suku Bobongko ini hampir punah? Apakah jarang diekspos kegiatan di sana atau seperti apa? Pertama, jumlah populasi yang sangat sedikit. Ya. Tingkat migrasi mereka ke daerah lain itu sangat terbatas. Kalaupun mereka berpindah ke satu tempat, mereka tidak membangun komunitas etnik. Suku Bobongko tidak hanya berada di 7 desa, ya, juga berada di desa-desa lain seperti desa Bangkagi. Tetapi mereka tidak lagi menggunakan bahasa Bobongko. Bahkan identitas etniknya, identitas budayanya hilang. Nah, kecuali masyarakat yang tinggal di kampung Bobongko, mereka masih menggunakan bahasa Bobongko. Dan perlu kita ingat bahwa bahasa adalah pertahanan budaya terakhir. Apabila bahasa sudah punah, maka kebudayaan atau etnik itu akan punah. Nah, Bobongko hanya ada di 7 desa di Kepulauan Togian dengan populasi hanya sekitar 3.000 jiwa. Jadi apabila ini tidak segera diselamatkan, maka kita akan kehilangan kekayaan kebudayaan yang sangat kaya. Iya. Ini luar biasa sekali kegiatan ini. Ya, saya mulai juga tadi antusias masyarakat sangat luar biasa ya, Mas ya. Dan penampilan tadi sudah kita lihat dengan mata kita bahwa memang di Tojo Nuna begitu banyak budaya yang sudah diangkat atau yang belum. Mungkin masih banyak yang belum
terekspos budayanya di berbagai tempat ya. Cuma sebagian saja yang terlihat. Nah, untuk terkait judul dari tema kegiatan ini, yaitu saya melihat sedikit ke belakang, seni menjaga nyala kearifan tradisional, menyulam kemajuan, menumbuhkan jati diri bangsa. Kenapa Om Acit ambil tema itu? Sebenarnya saya juga tertarik dengan temanya, unik. Ya, silakan sampaikan ke masyarakat. Ya, nilai-nilai kearifan ini bisa kita masukkan di dalam unsur seni. Jadi seni modern bisa dikreasi dengan nilai-nilai kearifan dari tradisi seni tradisional. Nah, seni yang bernilai kearifan itu akan menjaga tata nilai baik antara seniman dengan masyarakat. Dia bisa menjadi edukator bagi upaya untuk menjaga tata nilai. Nah, dengan nilai-nilai kearifan ini kita berharap, dan itu juga yang menjadi kesadaran semua kita, pemerintah terutama, bahwa nilai-nilai luhur dari masyarakat suku-suku kita ini, masyarakat tradisional ini, akan bisa menjadi landasan bagi kemajuan bangsa. Seperti misalnya negara-negara lain mengangkat nilai-nilai lama mereka ke dalam kreasi-kreasi kontemporer. Bahkan film-film diangkat dari cerita-cerita rakyat mereka, dan kita mengkonsumsinya lebih menarik daripada cerita-cerita rakyat orang-orang tua kita. Nah, dengan menyulam nilai-nilai tradisional ke dalam kreasi-kreasi seni baru atau karya-karya baru, maka itu akan membantu kita masuk ke pasar global. Nah, jadi seni tradisional tidak kita lihat sebagai sesuatu yang nostalgia masa lalu atau sesuatu yang sudah ketinggalan zaman, tapi ini bisa kita jadikan kekuatan untuk membangun karya-karya yang produktif sesuai dengan kebutuhan pasar seni. Saya kira itu. Nah, untuk terkait prosesnya Om Acit, mungkin masyarakat juga ingin tahu proses perencanaan dari awal hingga alhamdulillah terlaksana dengan baik. Berapa bulan persiapan yang sudah Om Acit lewati? Apakah bekerja sendiri ataukah ada teman-teman terlibat di sini? Ya, jadi event ini sendiri sebetulnya hasil kolaborasi dari banyak pihak. Dari sisi inisiatif penyelenggara, tentu kami sebagai penerima dana Indonesiana. Namun ini bisa terlaksana melalui kerjasama teman-teman yang turut membantu. Pertama, panitia yang kami bentuk kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi agar singkat waktu persiapan. Terus juga kesediaan dari teman-teman yang kami coba hubungi untuk mendukung hadir di dalam pentas ini. Kami melakukan seleksi beberapa karya-karya lokal, termasuk tari, dari beberapa sumber informasi seperti YouTube. Kami mencari-cari sanggar-sanggar yang memiliki produk kreasi yang corak tradisionalnya kelihatan. Nah, kami menemukan dari sekian sanggar-sanggar yang ada adalah sanggar Magaya yang ada di Marowo. Meskipun sebetulnya mungkin ada yang lain, hanya karena keterbatasan waktu kami mengakses informasinya, sehingga kami menganggap bahwa kami mengambil keputusan Sanggar Magaya Marowo. Nah, untuk pentas yang lain seperti Sanggar Dego-Dego, itu juga setelah kami komunikasi karya-karya mereka yang bernuansa tradisional etnik, maka kami minta bekerja sama untuk menampilkan tariannya. Jadi proses ini terselenggara hanya kurang lebih maksimal 1 bulan. Karena ini adalah rangkaian dari seluruh kegiatan kami selama 10 bulan. Kegiatan pembuatan film dokumenter, pembuatan buku, sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Sudah dipublikasikan, sudah. Sudah dipublikasikan. Dan buku event ini adalah bagian dari diseminasi buku sebetulnya yang kemarin kita tadi siang
yang kita bahas itu bagian dari diseminasi buku. Dan hari ini pembagian buku kepada publik diisi dengan seni tradisional. Wah. Nah, jadi konsep tujuan utama sebetulnya diseminasi buku. Tetapi diseminasi buku ada 3 metode. Metode roadshow dari kantor ke kantor, dari tokoh ke tokoh yang menjadi sasaran penerima. Yang kedua lewat diskusi, dialog publik tentang arah pemajuan kebudayaan daerah. Dan yang ketiga adalah lewat pentas seni ini, di situ pembagian buku. Jadi ini adalah bagian dari diseminasi buku. Oke, terkait buku yang jadi produk kegiatan tradisional art exhibition sekarang sudah berada di tengahnya masjid, dan bisa tidak dijelaskan sebenarnya isi dari buku ini apa supaya masyarakat tahu. Bocorkan yuk. Iya. Jadi buku ini adalah hasil dokumentasi pengetahuan tradisional masyarakat adat suku Bobongko. Iya. Dalam masyarakat adat suku Bobongko ada banyak sekali jenis pengetahuan tradisional mereka. Misalnya seperti pembuatan garam dari akar bakau, pembuatan pupuk untuk pertanian organik dengan menggunakan akar bakau. Nah, jadi masyarakat adat Bobongko itu memanfaatkan akar bakau atau sumber daya hutan bakau itu sebagai sarana untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hasil olahan mereka. Jadi tidak memanfaatkan, mereka mampu mengolah akar hutan bakau atau apapun yang ada di ekosistem hutan bakau untuk menjadi produk yang konsumtif, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka. Nah, salah satu yang kami dokumentasikan adalah pengetahuan dalam pembuatan garam dari akar bakau, dan di dalam buku ini bisa dibacakan, bisa ditemukan proses pembuatannya dan apa saja bahan-bahan yang digunakan, sehingga buku ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi anak-anak sekolah sebagai muatan lokal untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kebudayaan mereka, dan diharapkan lewat muatan lokal apa yang ada dalam buku ini bisa membuat pengetahuan tradisional tentang pembuatan garam ini bisa lestari. Yang kedua, ada satu ritus. Ritus itu adalah upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Bobongko. Nah, upacara yang kami dokumentasikan ini adalah Mombolian, sebuah tradisi pengobatan tradisional juga penolak bala di masa lalu yang dilakukan 7 hingga 9 hari. Di era tahun 80-an ini telah dilarang dilakukan sejak meletusnya Gunung Colo, dan sekarang tinggal dilakukan di rumah-rumah. Dan mengingat ritual pengobatan Mombolian ini akan terancam punah, sebelum benar-benar punah, maka kami mendokumentasikannya dan menuliskannya di dalam buku ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi generasi di belakang. Jika ini punah, baca ini. Di sini Anda bisa menemukan pengetahuan tradisional yang sempat tergali di tahun 2020. Kalau 2030 hilang, ternyata ada cerita yang tersimpan di dalam buku ini. Ini bukan untuk menyelamatkan. Jadi kira-kira didapat di mana nih? Siapa tahu ada yang mau nanti hubungi Om Acit atau langsung ke Om Ais? Tadi kami membagi-bagi bagi undangan yang hadir. Ya. Tapi kan undangan saja. Kalau ada masyarakat yang mau, gimana? Untuk sementara mungkin prioritas ke masyarakat pemilik kebudayaan. Jadi kami masih punya stok, tetapi kami akan bagikan ke sekolah-sekolah di 7 desa dan untuk pemerintah desa. Setelah kegiatan ini diseminasi, bagi-bagi buku ini lewat event Traditional Art Exhibition ini. Nah, kami sudah menutup distribusi buku. Ini adalah ruang terakhir diseminasi buku. Setelah 3 tahap kami lakukan roadshow, keliling-keliling ke para pihak. Yang kedua pembahasan tadi, tapi tidak sempat bagi buku juga. Nah, nanti acara tadi malam ini. Nah, teman-teman yang belum mendapatkan buku
dan hadir pada event ini, akan kami berikan buku Wah, gratis. gratis. Saya kira diperjualbelikan tidak ya Mas Cid ya? Ini tidak bisa diperjualbelikan karena percetakannya difasilitasi oleh pemerintah. Kecuali kalau ini dibiayai sendiri, ini bisa dijual, tidak boleh. Oke, luar biasa. Jadi gratis. Tapi karena jumlahnya terbatas, maka seusai event ini kami akan tutup distribusinya, kecuali untuk komunitas pemilik kebudayaan ini, yaitu suku Bobongko. Wah. Jadi beruntung teman-teman Voice Talent ketemu malam ini. Iya. Sangat beruntung kita. Sangat ya? beruntung. Masih ada Kita dapat jatah buku juga untuk, ya berarti Om Acit. Kita dapat buku juga ya? Dapat juga. Dapat juga. Dapat 2, Wilda. Karena hadir di sini, iya tak? Tapi kalau misalnya hadir di sini besok, itu tidak dapat lagi. Oh, tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi. Hanya untuk hari ini saja. Hari ini saja. Besok tidak ada lagi. Besok tidak ada lagi. Kecuali pergi di kampung sana, mengaku warga di sana akan dapat ini. Iya, luar biasa sekali buku ini ya. Ini adalah hasil kerja kerasnya Om Acit. Ini adalah produk yang harus kalian lihat isinya, luar biasa. Apalagi terkait sejarah budaya suku Bobongko ya Om Acit ya. Iya. Oke. Saya hanya membantu menuliskan. Pemilik buku ini, pemilik pengetahuan di buku ini adalah masyarakat adat suku Bobongko, bukan saya. Kami hanya melakukan pendokumentasian, pencatatan. Pemilik pengetahuan adalah maestro-maestro yang ada kami sebutkan namanya di sini. Kalau boleh tahu siapa saja yang terlibat pembuatan buku ini? Boleh sebutkan namanya mungkin? Mohon ada maaf, beberapa... ada lembaga adat, mewakili lembaga adat. Mohon maaf, ketua lembaga adat, dan saya mau menyampaikan ucapan belasungkawa kepada turut berduka cita kepada masyarakat Bobongko. Ketua lembaga adat suku Bobongko sudah meninggalkan kita 10 hari yang lalu. Belum lama ya? Iya, 10 hari yang lalu. Dan ini sebetulnya adalah karya dari masyarakat adat suku Bobongko. Mereka lah pemilik pengetahuan dan kami hanya menuliskan dan mencetak. Ya. Iya. Jadi yang memiliki hak intelektualnya adalah mereka, masyarakat adat Bobongko. Ini saya persembahkan buat masyarakat lembaga adat Bobongko untuk tetap mempertahankan kebudayaan. Oke Om Acit, luar biasa hari ini ya. Perbincangan kita cukup menarik dan sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan, cuma malam semakin larut. Iya. Dan mungkin juga masyarakat masih ingin tahu gebrakan-gerakan selanjutnya dari Om Acit sendiri ya. Insya Allah kedepannya sukses. Dan kita ke closing statement Om Acit ya. Bagaimana bagaimana kegiatan ini dilaksanakan setelah ini diharapkan dapat melestarikan atau mempromosikan budaya lokal tertentu. Nah, apa harapan ke depannya untuk Om Acit? Silakan sampaikan ke masyarakat. Ya, saya mengajak teman-teman generasi muda untuk lebih banyak berkarya, manfaatkan peluang jika memang ada hambatan pendanaan, manfaatkan sumber pendanaan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesiana. Kementerian Kebudayaan mengembangkan 3 skema program hibah. Ini adalah yang cukup terbesar, yaitu namanya Dana Indonesiana. Sementara ada program Semarak Budaya dan ada FPK, Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan, dan itu bisa diakses oleh teman-teman yang muda yang lebih kreatif, menghasilkan karya-karya yang berguna bagi upaya pemajuan kebudayaan daerah. Dan kita yang sudah tua-tua ini memiliki keterbatasan untuk lagi berkreasi. Mata sudah sulit melihat. Tidak, kami berharap ke depan meskipun sudah tua tapi semangat untuk mengembangkan budaya itu terus ada ya Om Acit ya. Dumdes Om Acit. Oke, terima kasih banyak sahabat Voice Talent. Teman-teman juga, masyarakat juga sangat terinspirasi dengan sosok kita yang satu ini, the best. Sehat selalu Acit ya, supaya bisa memberikan terus karya-karya terbaiknya di Tojo Nauna. Oke, baik Voice Talent pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.